Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah kita kembali bertemu di mata pelajaran Nahwu untuk materi yang keempat di bulan ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang pembagian kata yang terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi kelompok mabni dan juga kelompok mu'rab. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari bahwa kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, dan ada yang berupa huruf. Nah, ketiga kata ini akan kita bagi lagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok mabni dan ada kelompok mu'rab. Nah, apa tujuannya kita mempelajari mana yang mabni dan mana yang mu'rab? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu mabni dan apa itu mu'rab. Yang dimaksud dengan kata-kata mabni adalah setiap kata yang memang harokat akhirnya tidak akan pernah berubah gitu ya teman-teman. Jadi nanti misalnya sebelumnya dia berharokat kasroh, maka seterusnya akan selalu berharokat kasroh seperti itu. Begitu juga kalau sebuah kata mabni itu berharokat dhamma, maka seterusnya dia akan selalu berharokat dhamma. Beda dengan kata-kata yang mu'rab, maka harokatnya akan selalu berubah-ubah tergantung kondisinya di dalam sebuah kalimat tersebut. Kadang dia bisa berharokat dhamma, kadang bisa fathah, atau kadang bisa berganti ke harokat kasroh seperti itu ya. Nah, untuk membedakan kata-kata yang mabni dan kata-kata yang mu'rab, nah kita bisa kelompokkan menjadi beberapa bagian berikut ini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini kelompok kata al-mabni itu ada 7 buah ya. Yang pertama di sini ada al-fi'lu al-madhi. Jadi kata mabni yang pertama adalah semua fi'il madhi yang terdiri dari dhamir huwa sampai dhamir ana. Nah, di sini Ibu sudah contohkan dua kata fi'il madhi. Yang pertama ada kata zahaba. Nah, bisa kalian lihat zahaba di sini dia adalah fi'il madhi dan ba-nya di sini berharokat fathah. Maka selamanya akan berharokat fathah seperti itu ya. Nah, kata kedua ada kata zahabta. Nah, teman-teman, kata zahabta ini sendiri sebenarnya ada dua kata ya. Ada kata zahab dan ada kata ta. Nah, yang fi'il madhinya itu sendiri adalah kata zahab. Nah, ba di sini berharokat sukun, maka dia akan selamanya berharokat sukun. Seperti itu ya. Begitu juga ketika fi'il madhi berada dalam dhamir lain. Intinya, setiap dari fi'il madhi yang 14 dhamir tersebut, dari dhamir huwa sampai dhamir ana, maka semuanya adalah kata-kata yang mabni. Seperti itu ya. Yang kedua, kata mabni yang kedua adalah al-fi'lu al-amri, yaitu semua fi'il amar. Cuma fi'il amar ini hanya terdiri dari 6 dhamir saja ya teman-teman, yaitu dhamir anta sampai dhamir antunna. Nah, di sini Ibu contohkan satu kata yaitu kata idhab. Nah, bisa kalian perhatikan idhab di sini dia adalah fi'il amar, huruf terakhirnya berharokat sukun, maka dia mabniun ala sukun. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kata mabni yang selanjutnya adalah al-fi'lu al-mudhari, yaitu fi'il mudhari. Dan di sini juga fi'il mudhari'nya hanya terdiri dari dua dhamir saja yang merupakan kata mabni. Nah, fi'il mudhari itu kan juga ada 14 dhamir ya teman-teman, mulai dari huwa sampai ana. Nah, kita keluarkan dhamir huna dan antuna masuk ke kata-kata yang mabni. Selainnya yaitu sisa 12 dhamir yang lain masuk ke kategori mu'rab ya teman-teman. Nah, di sini Ibu contohkan ada kata yadhhabna. Yadhhabna ini adalah fi'il mudhari yang berada dalam dhamir hunna. Maka dia bukanlah kata yang mu'rab ya, tetapi kata yang mabni. Beda kalau kita menyebutkan fi'il mudhari selain dari dhamir hunna dan antunna. Misalnya kita akan menyebutkan dhamir huwa. Dhamir huwa berbunyi yadhhabu. Nah, yadhhabu dia adalah kata kerja atau fi'il mudhari yang berupa kata mu'rab ya. Jadi yang mabni hanya dua dhamir saja, yaitu dhamir huna dan antunna. Di sini Ibu contohkan dhamir huna yaitu yadhhabna. Nah, ketika kita mau mengubah ke dhamir antunna, kalian tinggal ganti dari huruf ya menjadi ta, maka akan berubah menjadi tadhhabna. Jadi yadhhabna dan tadhhabna adalah dua dhamir fi'il mudhari dalam keadaan dhamir huna dan antunna. Maka keduanya dalam keadaan mabni ya. Yang keempat, kata mabni yang keempat adalah ad-dhamair, semua dhamir, termasuk dhamir munfasil dan dhamir
muttasil. Dhamir munfasil itu adalah dari dhamir huwa sampai dhamir ana yang kalian hafal. Huwa, huma, hum, seterusnya. Kalau dhamir muttasil, ciri-cirinya adalah setiap dhamir yang menempel dengan tulisan yang sebelumnya. Di sini Ibu contohkan ada kata kharajtu. Nah, tu ini sendiri adalah dhamir dan dia berupa dhamirun muttasil. Maka tu di sini juga berupa kata yang mabni ya. Nah, contoh mabni, kata mabni yang kelima adalah al-ismu al-isyarah. Semua kata yang berupa isim isyarah. Di sini Bu contohkan 3 isim isyarah, yaitu ada kata hadza, dzalika, dan haula'i ya. Nah, selanjutnya kata mabni yang selanjutnya adalah al-ismu al-mausul. Semua isim mausul. Nah, isim mausul itu yang mana? Yaitu alladzi dan allati beserta keluarganya yang lain ya. Yang terakhir, kata mabni yang terakhir adalah semua kata yang berupa huruf ya. Di sini Bu contohkan 3 huruf, yaitu ada huruf min, huruf wa, dan huruf ala. Nah, jadi teman-teman, cara membedakan paling mudahnya mabni dan mu'rab ya. Kalian cukup hafalkan, kalian cukup kenali kata-kata yang mabni. Apabila sebuah kata tersebut selain dari yang 7 ini, maka itu masuk ke kategori kata yang mu'rab ya. Jadi cara mudahnya kalian hafalkan semua kata-kata yang masuk ke kelompok mabni, maka selain dari kelompok yang 7 ini, itu termasuk ke kata-kata yang berupa kategori mu'rab, seperti itu ya. Nah, kita sudah selesai membahas kata-kata yang mabni, kita akan masuk ke kata yang berupa mu'rab. Nah, mu'rab ini teman-teman adalah setiap kata yang harokat terakhirnya bisa berubah-ubah ya. Nah, kata mu'rab itu sendiri terbagi juga menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut mu'rabun lafziyun dan ada yang disebut mu'rabun taqdiriyun. Mu'rabun lafzi ini maksudnya apa teman-teman? Perubahan harokatnya nampak, perubahan harokatnya terlihat oleh kita. Misalnya di sini Ibu sebutkan kata hasanun. Hasanun ini teman-teman bisa nanti dia berubah menjadi hasanan, bisa juga dia nanti berubah menjadi kata hasanin, berharokat kasroh. Nah, perubahan dari ketiga keadaan ini kita bisa lihat wujudnya ya. Kadang dia berharokat dhammah, terkadang dia berharokat fathah, dan terkadang dia berharokat kasrah. Nah, begitu juga untuk kata yusafiru teman-teman. Nah, kata yusafiru ini karena dia merupakan fi'il mudhari dalam dhamir huwa, maka dia fi'il yang mu'rab ya teman-teman. Yusafiru ini sendiri juga perubahannya nanti akan terlihat oleh kita. Kita lihat wujud perubahannya. Jadi nanti kata yusafiru ini bisa berubah menjadi fathah, yaitu kata yusafiro, atau berubah menjadi sukun, yaitu kata yusafir, seperti itu ya. Jadi kalau isim perubahannya hasanun, hasanan, dan hasanin, sedangkan kalau untuk kata kerja perubahannya adalah yusafiru, yusafiro, dan yusafir, seperti itu ya. Nah, masuk ke kelompok mu'rab yang kedua yang disebut dengan mu'rabun taqdiriyun ya. Jadi kata-kata ini harokatnya berubah teman-teman, tetapi perubahannya tidak akan terlihat oleh kita. Nah, alasannya apa? Kenapa perubahan harokat tersebut tersembunyi atau tidak bisa kita lihat wujud perubahannya? Alasannya ada 3. Yang pertama disebut dengan mu'rabun taqdiriyun ta'adzurun. Ta'adzur itu adalah setiap kata yang diakhiri dengan alif maksur ya. Jadi alif atau berbentuk ya tanpa titik. Nah, Ibu contohkan di sini ada kata Musa, ada kata asa, dan ada kata yakhsha. Jadi bisa ada pada fi'il dan bisa juga ada pada isim ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian menemukan kata Musa, Musa ini adalah kata yang mu'rab ya teman-teman, tetapi perubahannya tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena Musa itu berakhiran huruf alif. Huruf alif apa namanya? Alif maksur. Jadi nanti setiap kata yang berakhiran alif maksur, perubahan harokatnya tidak akan terlihat, seperti itu ya. Nah, alasan kedua kenapa perubahan kata tersebut tidak terlihat, perubahan harokatnya, alasan yang kedua adalah fiqal. Nah, ciri-cirinya adalah setiap kata yang berakhiran waw atau ya lazimah. Nah, contohnya di sini ada kata al-qadhi. Nah, bisa kalian lihat al-qadhi itu sendiri berakhiran huruf ya. Nah, selanjutnya ada fi'il yajri, dia juga berakhiran huruf ya. Nah, yang ketiga ada kata yad'u. Nah, yad'u ini berakhiran huruf waw ya. Nah, jadi apa bedanya ta'adzur sama siqal, teman-teman? Untuk ta'adzur ini dia berakhiran alif. Nah, alif ini tidak bisa sama sekali menerima harokat ya.
makanya dia harokatnya tersembunyi. Nah, sedangkan fiqol, huruf waw dan ya, dia bisa menerima harokat, cuman lidah kita susah mengucapkannya. Ibu contohkan ya, misalnya ada kata al-qadi. Al-qadi ini seolah-olah akan selalu berharokat al-qadi gitu, tidak pernah berubah. Padahal sebenarnya dia berubah, cuma tidak terlihat. Nah, coba kalian tes ya pengucapan, kalian lebih mudah mengucapkan kata al-qadi atau al-qadiyu. Nah, ibu yakin kalian akan lebih mudah mengucapkan kata al-qadi. Begitu juga dengan kata yajri. Coba kalian ucapkan kata yajri dan kata yajriyu. Nah, pasti akan lebih mudah mengucapkan kata yajri. Begitu juga dengan kata yad'u. Kita akan lebih mudah mengucapkan kata yad'u daripada membacanya dengan harokat yad'u seperti itu ya. Jadi waw dan ya dia bisa menerima harokat, tetapi lidah kita berat dalam pengucapannya seperti itu ya. Makanya kalau kalian menemukan sebuah kata yang berakhiran huruf waw dan ya, maka dia sebenarnya berubah, tetapi perubahannya tidak terlihat seperti itu ya. Nah, alasan terakhir kenapa sebuah kata itu perubahan harokatnya tidak terlihat, alasannya adalah disebut dengan istilah munasabah. Nah, munasabah itu ciri-cirinya apa? Setiap kata yang berakhiran huruf ya, yaitu yang berupa domir ana, yang biasa juga disebut dengan istilah ya'ul mutakallim. Contohnya, di sini ibu contohkan kata kitabi. Nah, kata seolah-olah ya ini adalah huruf ya teman-teman, pada sebenarnya ya ini bukanlah huruf, tapi dia merupakan isim karena dia berupa domir. Ya di sini adalah perwakilan dari kata ana atau domir ana. Contoh yang lain misalnya kolami seperti itu ya. Nah, sama ini juga berakhiran domir ana yang berupa ya seperti itu. Nah, jadi bisa kita bedakan ya teman-teman, huruf ya pada kata thiqal tadi memang bagian dari kata tersebut. Jadi al-qadi memang dari sononya gitu istilahnya ya, dari sananya, dari awalnya memang dia memiliki huruf ya. Beda dengan munasabah, pada kata kitabi huruf ya ini bisa kita lepas teman-teman, karena kita bisa saja mengucapkan kata kitabun tanpa ada huruf ya. Jadi pada istilah munasabah, huruf ya ini dia bisa dilepas dan bisa dipasang. Beda dengan kata al-qadi pada thiqal tadi ya. Jadi kata al-qadi di sini huruf ya-nya memang harus menempel, karena kalau ya-nya kita buang maka al-qadi akan berubah maknanya seperti itu. Nah, ini adalah pembagian kata-kata yang berupa mabni dan mu'rab. Jadi cara mudahnya tadi ya teman-teman, kalian cukup hafalkan siapa saja yang mabni, maka selain dari itu masuk ke mu'rab. Untuk membedakan mu'rab lafzi dan takdiri, kalian fokus ke huruf terakhirnya. Apabila huruf terakhirnya bukan alif maksur, bukan waw dan ya lazimah, atau bukan ya mutakallim, maka semuanya masuk ke mu'rabun lafziyun. Seperti contoh hasanun di sini teman-teman, kalian perhatikan hasanun di sini akhirannya adalah huruf nun ya. Jadi dia bukan alif, bukan waw atau ya lazimah, bukan juga ya mutakallim. Maka dia harokatnya nanti akan berubah-ubah dan kita bisa lihat perubahannya. Begitu juga dengan kata yusafiru. Yusafiru ini akhirannya adalah huruf ro ya teman-teman. Nah, huruf ro berarti bukan alif lazimah, bukan waw dan ya lazimah, bukan juga ya mutakallim, tetapi dia berakhiran apa? Huruf ro. Maka nanti perubahannya akan terlihat oleh kita wujudnya. Kadang dia berupa yusafiru, kadang berupa yusafiro, dan kadang berupa yusafir seperti itu ya. Nah, jadi silakan kalian hafalkan kelompok-kelompok kata mabni. Selain dari itu, maka masuk ke kelompok kata yang mu'rab ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan lebih mudah kalau kalian memperbanyak membaca dan memperbanyak latihan untuk membedakan mabni dan mu'rab ya. Syukran ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.